Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Fadil dengan NIM 0543255162, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah jaringan komputer tentang cara kerja TCP/IP di Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya sudah membuat satu bagan untuk soal nomor 1 sampai nomor 3. Nanti saya jelaskan untuk langkah-langkahnya. Yang pertama, buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Jadi di sini kita pertama di sini menggunakan switch 2960. Kemudian di sini menggunakan PC. Dengan pilihan kita bisa mengambil di bawah sini untuk PC di bagian end device, kemudian untuk switch berada di bagian switch sendiri. Kemudian untuk menghubungkannya, di sini terdapat 4 PC. Yang pertama, kalau mau menghubungkannya, kita menginput dulu untuk IP-nya. Di sini saya menggunakan IP sebagai berikut: 192.168.1.1 dengan subnet mask seperti ini. Dengan untuk perintah selanjutnya nanti ini akan saya jelaskan. Kemudian untuk PC selanjutnya sama juga, 192.168.1.2. Kemudian untuk PC 2 dia 1.3. Kemudian PC ke 4 atau PC 3 dia input IP 1.4. Kemudian soalnya kita lakukan uji ping. Kita coba ping masuk ke bagian desktop, kemudian command prompt. Kita ketik ping 192.168.1.2. Oke. Untuk PC ke 2, kemudian PC ketiga lagi 192.168.1.3. Oke, sudah terhubung. Kemudian untuk PC ketiga 192.168.1.4. Oke, berarti semua PC yang telah saya input IP-nya, ketika IP-nya berarti sudah semua terhubung. Oke, kita lanjut untuk soal kedua. Soal kedua itu, buatlah 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, di sini untuk servernya kita mengambil di bagian in device, kemudian server. Kita ganti namanya saja di sini supaya gampang. HTTP server. Oke. Di sini menggunakan kabel strike. Kita bisa lihat settingannya di dalam. Kita klik 2 kali, kemudian masuk ke ipconfig,
bagian desktop, kemudian kita buat IP address-nya di 192.168.1.10. Kemudian untuk mengujinya kita masuk ke layanan service, kemudian mengubah. Sebelumnya tadi di sini ada tampilan, kita ganti supaya menandakan bahwa itu berhasil, kita ganti berhasil. Kemudian setelah itu di save. Oke, kalau mau mengujinya kita buka PC, kemudian di web browser. Tadi masukkan 192.168.1.10. Oke, keterangan berhasil untuk tugas 2. Kemudian tugas ketiga, buatlah satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke. Setelah tadi kita buat HTTP servernya, kita buat lagi DNS servernya. Sudah kita buat dengan langkah-langkah seperti tadi membuat HTTP server juga. Kita masuk ke bagian desktop, kita buat IP address 192.168.1.12. kemudian setelah mengisi tadi IP-nya 1.12, kemudian kita mengisi di tiap PC kita gunakan DNS servernya. Kita input di tiap PC, menginput DNS server 192.168.1.12 sama semua. Untuk ininya 1.12 juga, kemudian ini juga 1.12, dan ini 1.12. kemudian pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Oke, untuk selanjutnya DNS server kita input dulu, kita ketik dulu untuk IP-nya 192.168.1.12. Setelah itu kita masuk ke bagian services, kemudian klik DNS, kemudian kita masukkan namanya jarcom 3.com, kemudian addressnya yang IP yang pada HTTP server tadi 192.168.10. Kemudian kita add
Setelah mengisi tadi, kita input semua DNS server pada PC. Masuk ke desktop, kemudian isikan DNS servernya. Sama halnya pada PC-PC berikutnya. Kemudian untuk memasukkannya, kita menguji menggunakan web browser. Keterangannya sudah berhasil. Pada PC berikutnya, sudah berhasil. Untuk soal nomor 4, buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Oke. Ada 3 server, 2 PC, 2 switch dan 1 router. Oke. Di sini saya sudah membuat untuk strukturnya sama seperti gambar tadi. Hal yang pertama kita setting adalah router. Tapi sebelum itu, di sini saya sudah memberikan IP-nya agar memudahkan nanti saat konfigurasi. Di sini untuk settingan routernya. Sebelum itu kita lihat dulu untuk masalah gigabit ethernetnya untuk 0/0 nya. Kita lihat di sini untuk yang mengarah ke server Ilkom dan DNS server, dia itu menggunakan gigabit 001. Terus untuk yang mengarah ke server Ilkom itu server Pendelcom yang di bawah. Pendelcom. Oke. Untuk server ke bawah dia gigabit 0/0. Oke. Kita masuk ke config-nya. Untuk gigabit Ethernet 0/0 tadi yang mengarah ke server Pendelcom, di sini saya masukkan untuk IP-nya dia 30.1. Terus jangan lupa untuk mengaktifkan portnya. Apabila tidak mengaktifkan portnya, maka untuk kabelnya di situ masih merah. Kemudian untuk yang mengarah ke DNS server dan Ilkom, saya kasih dia IP-nya 20.1. Jangan lupa untuk mengaktifkan port. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk ke DNS servernya. Kita masuk ke bagian desktop, kemudian IP config. Situ tadi keterangannya saya berikan untuk DNS server memakai IP 20.2. Terus subnet masknya ini. Terus untuk default gateway yaitu IP pada router yang tadi di setting. Kemudian untuk DNS server
nya itu IP yang sama, karena IP yang sama dengan IP addressnya, karena dia digunakan untuk IP DNS server. Kemudian masuk ke menu service. Untuk HTTP nya dan HTTPS nya kita off kan. Oke. Kemudian masuk ke server Ilkom. Kita masuk ke desktop. Di sini saya memberikan dia IP 20.3 subnet masnya ini, dan default gateway tadi IP router, dan DNS server tadi DNS servernya yaitu 20.2. Oke. Setelah itu masuk ke menu service, kemudian masuk ke index, masuk ke edit. Kita ubah di sini untuk judulnya. Di sini saya memberikan judulnya Ilkom Sukses. Setelah itu save. Oke. Setelah itu masuk ke settingan PC-nya. Masuk ke settingan PC-nya, kemudian masuk ke desktop. Kita input lagi, dia mendapatkan IP 20.4. Kemudian untuk default gateway sama seperti tadi, dan servernya juga. Oke. Setelah itu kita config lagi yang untuk ke server Pendilkom. Oke. Kita masukkan IP config-nya. Kita input dia 192.168.30.2 untuk IP address-nya. Kemudian untuk default gateway tadi untuk gigabit Ethernet 00000 yaitu 30.1. Kemudian DNS server tadi yang kita isi 192.168.20.2. Kemudian jangan lupa untuk mengedit indeksnya. Masuk ke menu service, kemudian klik, kemudian untuk judulnya di sini saya ganti Pendilkom Sukses. Oke. Kemudian setelah itu masuk lagi ke bagian PC-nya. Kemudian IP config. IP-nya yang saya gunakan yaitu 30.3. Untuk default gateway-nya IP router tadi 30.1 dan 20.2 untuk DNS servernya. Kemudian setelah itu masuk ke settingan DNS server lagi. Di sini kita menginput untuk DNS servernya. Di sini kita mengisi tadi untuk server Ilkom seperti ini. Ilkom, terus kita menginput tadi IP address-nya 20.3. Kemudian sama juga untuk Pendilkom 192.168.30.2. Jangan sampai salah untuk IP-nya supaya bisa terhubung. Oke. Setelah itu untuk perintah ping dari komputer PC0 ke PC1. Di sini saya menggunakan PC3 dan PC4. Oke, kita coba ping. Kita menggunakan command prompt. Kita ping 192.168.30.3. Oke. Berarti sini keterangannya sudah replay, berarti sudah terhubung. Kemudian kita coba di PC yang sebelahnya. Oke, kita ping juga ping 192.168.30.3.
128.20.4. Oke, berarti sudah replay, berarti sudah terhubung. Kemudian untuk yang kedua, PC0, PC1 berarti sudah 2. Kemudian untuk ilkom, buka web browser akses. Oke, buka web browser akses ilkom dari PC1. Berarti kita buka di sini untuk ilkom, server ilkom, kita masuk ke web browser. Masukkan ilkom.com. Oke, sudah ada keterangannya seperti yang saya input tadi, yang di judul ilkom sukses. Kita coba pendilkom. Oke, sukses juga. Untuk PC yang di atas kita coba juga. Coba pendilkom. Oke, sukses juga. Terus kita ganti untuk ilkom. Oke, sudah sukses. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata ataupun perintah pada penjelasan saya, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.